Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran sejarah, yaitu tentang zaman praaksara atau orang-orang juga biasa menyebutnya dengan zaman Nirleka. Zaman dari kedua zaman ini itu mengambil pengertian yang sama, yaitu zaman sebelum mengenal tulisan. Jadi di zaman itu kehidupan itu masih sangat primitif. Orang-orang yang hidup di zamannya itu belum sama sekali mengenal tulisan, jadi mereka itu peninggalan-peninggalan yang mereka tinggalkan itu bukan berupa tulisan, melainkan berupa alat-alat yang mereka pakai di zaman itu. Nah, cara kehidupan di zaman praaksara itu ciri khasnya itu berpindah-pindah. Kemudian dengan mengalami perubahan dari nomaden ke semi nomadennya itu, di mana di tempat tersebut mereka juga sudah mulai bercocok tanam. Akhirnya mereka sedikit mulai menetap, tidak lagi nomaden dan berpindah-pindah di tempat-tempat, mungkin berpindah dari gua satu ke gua yang lainnya. Jadi mereka mulai menanam tumbuh-tumbuhan yang kira-kira bisa mereka makan gitu, seperti umbi-umbian, mungkin tanam-tanaman yang lain gitu. Nah, untuk pembagian di zaman praaksara itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua itu masa bercocok tanam, dan yang ketiga masa kehidupan di zaman perundagian. Dan zaman berburu dan mengumpulkan makanan itu sangat bergantung pada wilayah tempat mereka tinggal. Misalnya mereka tinggal di gua yang pertama, mereka itu di sana tersedia banyak sekali stok makanan, mulai dari hewan buruan dan juga tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan segala macamnya. Dengan habisnya cadangan makanan di gua tersebut, akhirnya mereka pindah di gua yang mereka tempati untuk berikutnya dengan persediaan dan juga cadangan makanan yang sangat banyak di sana. Nah, manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan ini diperkirakan satu masa dengan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Jadi masih sangat dasar gitu. Jadi di zaman berburu dan mengumpulkan makanan itu masih sangat dasar sekali. Nah, di masa berburu dan mengumpulkan makanan itu kehidupan ekonomi mereka dan juga kehidupan sosial, kebudayaan, serta yang mempengaruhi kehidupan mereka itu sangat bisa kita pelajari dalam video kali ini. Yang pertama itu masa bercocok tanam. Yang kedua, masa bercocok tanam ini itu diperkirakan itu sekitaran sejaman dengan zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Nah, secara geografis pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan juga cuaca. Jadi sesuai dengan masanya itu masih bercocok tanam. Jadi sama seperti kita di zaman sekarang, itu masa bercocok tanam itu harus diimbangi dengan iklim dan juga cuaca pada masa kita akan bercocok tanam. Jika iklim tidak sesuai dengan masa kita bercocok tanam, maka hasil yang didapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi hasilnya mungkin ya sedikit, jadi tidak cukup untuk memenuhi kehidupan kita pada masa yang akan datang untuk kehidupan. Ini juga yang dilakukan oleh manusia purba di zaman masa bercocok tanam. Jadi mereka menggantungkan kehidupan mereka dengan bercocok tanam. Namun berburu juga tidak lepas dari kehidupan mereka. Tatanan kehidupan mereka juga tetap dijalankan berburu, namun dengan tingkat yang lebih tinggi ketimbang manusia di zaman masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, di masa perundagian itu satu masa dengan zaman perunggu. Itu di masa peradaban manusia sudah mencapai sangat tinggi, tingkatnya itu sudah mulai sangat tinggi dengan ditandai dengan munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, dan juga pembuatan perahu. Yang paling menonjol yaitu dari bahan-bahan logam. Dengan munculnya masa perundagian, maka secara umum berakhirlah masa praaksara, atau zaman masa perundagian ini mengakhiri zaman masa praaksara atau berakhirnya masa sebelum mengenal tulisan di Indonesia. Namun ada beberapa wilayah di Indonesia karena mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi, akhirnya zaman praaksara ini dari wilayah satu ke wilayah yang lain itu memiliki perbedaan, dan juga tingkat berakhirnya dari masa praaksara itu memiliki perbedaan. Nah, peninggalan dari zaman praaksara itu ada beberapa macam. Mereka bukan meninggalkan bentuk tulisan karena mereka belum mengenal tulisan sama sekali, jadi mereka meninggalkan
peninggalan berupa alat-alat yang mereka gunakan untuk berburu dan juga mengumpulkan makanan. Salah satunya contoh itu kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, kapak serpih, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempelajari tentang peninggalan-peninggalan tersebut kan kita tidak mengetahui umurnya berapa, dari tahun berapa, mungkin siapa yang memakai gitu. Jadi ada beberapa ilmu yang mempelajari tentang masa praaksara. Itu ada ilmu paleoantropologi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk manusia dari yang paling sederhana sampai di manusia yang paling sekarang. Nah, paleoantropologi juga mempelajari ilmu tentang fosil-fosil, dan geologi, benda-benda yang sifatnya itu bersejarah dapat dianalisis dengan berbagai teknik analisis. Yang pertama itu tipologi, yang kedua stratigrafi, dan yang ketiga itu ada kimiawi. Jadi tiga cara ini bisa menentukan umur dan juga siapa pemakai dari peninggalan-peninggalan tersebut. Oke, sekian dari video pembelajaran kali ini di zaman praaksara. Untuk video berikutnya mungkin akan menyusul. Sampai jumpa.